Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mengulas kembali mengenai organisasi yang sudah dibuat oleh kelompok kedua 12 MIPA 8. Anggota kelompoknya adalah Andika, Paris, Pati, Payas, Kripki, Lenggayuna, Mariza, Raden Muhammad Akil, dan Sita. Kita akan lihat bagaimana organisasi yang terjadi pada ovarium. Khususnya adalah ovarium manusia. Ibu akan mengulas kembali apa yang sudah kalian buat supaya nanti lebih jelas. Di mana ovulasi itu terjadi di ovarium, dimulai dari proses organisasi adalah proses pembuatan ovum ya, yaitu khususnya adalah oosit sekunder. Di mana di ovarium ada atau sudah terbentuk yaitu oogonium. Oogonium ini sudah terjadi saat bayi wanita bayi wanita belum lahir di dunia. Jadi di dalam tubuh seorang wanita, janin seorang wanita itu sudah terbentuk oogonium yang bersifat diploid atau 2N. 2N. Kemudian berjalannya waktu dengan menggunakan hormon sehingga proses organisasi ini terjadi pada seorang wanita pada saat dia menjelang menstruasi pertama dalam tubuhnya mengalami suatu perkembangan seksual, di mana organisasi ini terjadi suatu proses di mana oogonium yang bersifat 2N atau diploid itu akan melakukan suatu proses terbentuklah oosit primer secara mitosis. Kemudian oosit primer ini mengalami suatu proses yaitu meiosis 1. Meiosis 1. Meiosis 1 ini melakukan suatu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel yang tidak sama besarnya, yaitu dari hasil meiosis ke-1. Dari hasil meiosis 1 bisa kita lihat dari gambar ini, hasil meiosis 1 itu dua selnya itu akan berbeda bentuknya. Yang satu berukuran besar yang disebut dengan oosit sekunder yang bersifat haploid, dan yang satunya lagi adalah badan polar yang selnya ukurannya lebih kecil, maka dia akan bersifat steril. Dari oosit sekunder yang bersifat haploid itu akan terbelah lagi, akan melakukan lagi suatu pembelahan sel, melanjutkan meiosis kedua. Tetapi kalian harus tahu di mana pada hasil dari oogenesis oosit sekunder ini harus sudah dikeluarkan lewat proses ovulasi. Jadi seorang wanita setelah dia masa balik atau masa menstruasi, yang dikeluarkan dari ovariumnya itu menuju tuba falopi adalah oosit sekunder yang bersifat haploid. Ya, bersifat haploid. Kalau jumlah kromosom manusia itu ada 46, maka oosit sekunder yang bersifat haploid ini yang terbentuk hanya 23 kromosom, jadi setengah dari sel induknya. Oosit sekunder yang bersifat fertil ini dikeluarkan dari ovarium menuju tuba falopi. Setelah menuju tuba falopi, kemudian dia sambil menunggu datangnya sang Arjuna yaitu spermatid atau spermatozoa. Setelah bertemu dengan spermatozoa, maka oosit sekunder tersebut barulah melakukan meiosis keduanya, yaitu menyelesaikan meiosis keduanya. Jadi dengan kata lain, seorang wanita yang terjadi proses oogenesis pada saat proses ovulasi yang
keluar dari ovarium itu adalah berupa oosit sekunder. Jadi belum sempurna. Kesempurnaan oosit sekunder ini melakukan meiosis kedua. Kalian tahu bahwa yang namanya meiosis itu ada 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis kedua. Pada seorang wanita itu terjadinya keluarnya si oosit itu dari ovarium itu adalah meiosis ke-1, berarti belum selesai. Selesainya meiosis kedua ini pada oosit sekunder bila bertemu dengan sperma. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita lihat dulu bagaimana alat-alat reproduksi seorang wanita. Ini secara anatomi. Nah, tadi ovulasi terjadinya di mana? Ovulasi terjadi di sini. Ovulasi terjadinya di ovarium. Ovarium nanti oosit sekunder keluar dari ovarium menuju tuba fallopi. Nah, baru disinilah si oosit sekunder akan bertemu dengan sperma. Bila dia bertemu dengan sperma, maka oosit sekunder akan menyelesaikan meiosis keduanya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi awal dari ogonium tadi secara mitosis terbentuk oosit primer yang bersifatnya diploid atau 2N. Jadi kalau jumlah kromosom seorang wanita 46, di dalam ovariumnya terjadi mitosis, ya, terjadi mitosis, maka oosit primer yang terbentuk itu berjumlah 46 juga karena bersifat diploid. Nah, kemudian tadi sudah kita katakan bahwa terjadi meiosis pertama, meiosis 1 atau meiosis awal. Meiosis awal terbentuklah oosit sekunder. Oosit sekunder itu bersifat haploid, berarti setengah dari oosit primer. Kalau oosit primer berjumlah 46 kromosom, berarti oosit sekunder berjumlah 23 kromosom, setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, oosit sekunder tadi akan keluar dari ovarium menuju tuba fallopi untuk menyelesaikan daripada meiosis keduanya. Wanita sudah mengalami proses oogenesis sejak sebelum lahir, tepatnya sekitar 8 hingga 20 minggu setelah ia mulai berkembang sebagai janin. Jadi sudah dari awal ya. Oogenesis terjadi pada saat janin berusia 5 bulan. Yang dimulai ketika oogonium melakukan pembelahan mitosis dan menghasilkan sekitar 1 sampai 2 juta oogonium hingga bayi lahir dan akan berkurang menjadi sekitar 300.000 saat berusia 7 tahun. Nah, dari 300.000 inilah dimanfaatkan untuk proses kelanjutan dari oogenesis. Nah, bagaimana bila si ovum atau tadi oosit sekunder tidak bertemu dengan sperma, maka akan terjadilah yang namanya menstruasi. Nah, kita akan melihat juga bagaimana ovulasi terjadi, apakah ada hubungannya dengan hormon? Tentu jelas ada. Pada saat ovulasi terjadi, diawali dari perkembangan folikel. Folikel itu adalah pembungkus dari sel ya, pembungkus dari sel oogonium. Nanti juga berkembang folikel ini dari folikel primer menjadi folikel sekunder, kemudian folikel de Graaf. Nah, pertumbuhan folikel ini dibantu oleh atau adanya hormon FSH, folikel stimulating hormone. Folikel stimulating hormone ini menyebabkan folikel itu matang. Setelah folikel matang, sehingga oogenesis juga terjadi di dalamnya sehingga terbentuk oosit sekunder. Oosit sekunder keluar dari ovarium bila LH atau luteinizing hormone itu meningkat.
FSH dan LH itu dihasilkan dari mana? FSH dan LH itu dihasilkan dari hipofisis, ya. Tapi kalian juga jangan lupa bahwa di sini ada estrogen. Nah, estrogen itu dihasilkan dari mana? Estrogen dihasilkan dari ovarium. Jadi estrogen dan LH meningkat. Dari estrogen dihasilkan dari ovarium, LH dihasilkan dari hipofisis, LH meningkat, estrogen meningkat, itu menyebabkan terjadi ovulasi. Apa itu tadi ovulasi? Ovulasi adalah pengeluaran oosit sekunder dari ovarium. Nah, setelah keluar oosit sekunder, kemudian LH-nya itu menurun, LH menurun karena si oosit sekunder sudah keluar. Kemudian isi daripada folikel tadi, isi folikel yaitu oosit sekunder sudah keluar, menyebabkan korpus, terbentuklah korpus luteum, ya, terbentuk korpus luteum. Dan bila si oosit sekunder tidak bertemu dengan sperma, maka oosit sekunder akan pecah. Oosit sekunder akan pecah karena tidak melanjutkan lagi proses meiosis keduanya. Nah, itulah yang disebut juga dengan menstruasi. Jadi menstruasi ini terjadi bila si oosit sekunder tidak bertemu dengan sperma. Akibatnya oosit sekunder nanti pecah, kemudian hormon progesteron dan estrogen ini akan menurun. Progesteron dan estrogen menurun karena tidak ada janin, sehingga dinding daripada uterus itu akan luruh. Nah, luruhnya dinding rahim itu yang disebut dengan menstruasi. Itulah seperti itu. Nah, dilanjutkan nanti untuk tahap proses oogenesis berikutnya seperti itu. Kapan ovulasi terjadi? Ovulasi terjadi itu kurang lebih sekitar setengah dari waktu menstruasi pertama ke menstruasi berikutnya. Itu misalnya di sini waktu menstruasi pertama sampai yang terakhir itu ada 28. Berarti ovulasi terjadi kurang lebih di tanggal hari ke-14. Dari hari ke-14 baru ovulasi itu terjadi. Nah, inilah seorang wanita disebut juga dengan masa subur. Jadi masa subur itu kurang lebih adalah hari ke-14 dari menstruasi yang pertama. Begitu ya.